Halo kawan semua. Nah, di sini khususnya untuk para pecinta singkong ataupun yang lainnya berjiwa petani. Nah, memang di sini banyak manfaat yang kita gunakan di saat kita memiliki lahan yang seperti ini, apalagi lahan lebar. Nah, banyak tidak hanya singkong aja yang kita tanam juga yang seperti ini. Nah, ini memang kemarin udah lupa saya di sini. Untung aja saya kemarin sini tidak lambat lagi. Ini saya nanami kacang di sini sudah mulai tumbuh yang seperti ini. Nah, ini sudah mulai telat saya memanennya di sini. Nah, ini sini memang kemarin karena ada sisa ataupun biji-bijian kacang kemarin. Nah, ini saya lakukan dengan tumpang sari. Nah, ini hasilnya. Kalau kita tidak hanya singkong aja yang kita dapatkan hasilnya. Nah, ini kacang juga kita bisa dapat juga hasilnya. Bisa kita makan untuk sekarang ataupun kita bisa bawa pulang. Nah, memang katanya kalau orang itu mau nanam singkong di bawah namanya tanam-tanaman sayur-sayuran itu yang katanya dapat merusak tanam, tapi ini kenyataannya tidak. Nah, ini seperti biasa ini saya tanamin. Nah, ini singkong kemarin memang saya tancap di sini itu ini belum tumbuh. Saya cepat-cepat melakukan dengan penanaman bibit kacang yang seperti ini. Nah, ini kan sistem gulut. Kalau kita lihat yang seperti ini, nah panjang sekali ini jarak tanamnya ini sekitar ada 85 cm. Nah, jadi saya tengah itu, nah di dalam gulutan sini saya tanamin kacang berapa biji-bijian ini. Nah, cuma tidak rapat. Saya lakukan dengan 30 cm juga ataupun juga ukuran 50 cm. Jadi dia tidak terlalu menekang juga ini. Memang benar katanya kalau dia kita bawah tanaman singkong di sini juga dia tidak akan bisa bagus buahnya. Ya, memang saya praktekkan kemarin itu banyak, tapi kenyataan di sini nah, setelah kita tanam singkong ini masih aja bisa kita dapat nyatanya kita dapatkan hasilnya juga panen. Nah, nyatanya kalau kita hitung buahnya ini banyak sekali, ini bisa lebih dari 20 biji ataupun 15 biji. Nah, jadi kita bisa dapat menikmati hasil dari tanaman untuk di lahan-lahan yang ada di ladang sini juga. Nah, jadi oke kawan. Nah, jadi saya ambil dulu di sini, saya akan panen dulu. Nanti saya akan bawa pulang, saya godok bersama juga. Nah, gitu. Luar biasa sekali nih, udah mulai dapat banyak juga ini. Kalau kita cari setengah kandi aja bisa dapat. Nah, cara yang saya tanam di sini adalah gimana caranya kalau dia bisa mendapatkan hasil yang banyak dan bisa tidak mudah dirusak pada buah tanam sini. Nah, cara yang saya lakukan di sini adalah saya menggunakan tutorial dulu ya untuk para sahabat semua. Nah, kita tidak berfokus dulu tentang masalah singkong sini. Memang kita di sini adalah singkong yang kita utamakan. Ini hanya sebagai untuk pendamping aja. Nah, cara yang kita lakukan di sini adalah siapkan gulut di atas lurusan di sana. Nah, kita tanam jangan satu persatu baris. Nah, kalau bisa, nah kita tergantung kalau kita lihat lahan
tanam singkong ini sekitar 1 hektar. Nah, yang kita utamakan sini adalah 5 lorong sekali. Nah, ataupun 5 baris sekali. Nah, jadi kita setiap satu lorong ini juga kita tanam-tanam. Itu jaraknya 30 cm aja. Nah, sampai panjang. Kalau panjangnya sekitar 100 meter, ya kita lakukan seperti itu. Harus tanam. Ini baru sedikit tanam, belum aja jalurnya sampai ke sana itu. Kalau sudah sampai ke sana itu, ini alangkah banyaknya udah dapat saya kacang yang seperti ini. Nah, setelah itu, nah baru kita hitung berapa lorong nanti, berapa baris. Nah, kita selang 5 baris. Nah, jadi di sana juga kita akan tanam juga yang seperti itu. Nah, jadi ikuti terus lorong di sana itu. Nah, nanti kalau kita sudah selesai sampai di sana juga, terus lakukan setiap 5 kali sekali. Nah, itu tidak akan merusak pada pohon singkong kita yang kita miliki yang seperti ini juga. Nah, ini kenyataan juga masih bagus sekali, kelihatannya juga lebih batangnya juga subur. Memang kita awal kita proses menanam pada singkong ini juga memang kita lakukan dengan penyebaran skam dulu ataupun slek. Setelah itu baru kita lakukan dengan pemupukan pertama. Nah, itu tergantung lihat lokasi ataupun pH tanah untuk sekarang ini juga. Nah, terus kalau kita miliki kacang ada berapa kilo, 2 kilo ataupun 3 kilo, nah lakukanlah seperti itu sampai sekarang. Nah, di saat kita waktu masa pertumbuhan, nah itu jangan dilakukan dengan penyemprotan. Kalau kita nyemprot singkong itu, ya kita cari lorong yang tidak ada tanaman kacang itu. Nah, jadi silakan saja tanam yang seperti itu. Nah, itu akan lebih baik, tidak berpengaruh pada singkong, pada kacang itu. Nah, saat masalah perawatan pada kacang ini juga, nanti kalau dia kita masa pemupukan pada singkong, ya kita harus ikuti juga pupuk pada kacang yang seperti ini. Nah, kalau dia menggunakan pupuk kimia, ya kita sebarkan juga pupuk kimia. Nah, jangan terlalu banyak, nanti kesuburan juga. Nah, setelah itu di saat kita mau membersihkan rumput juga, ya harus kita lakukan dengan ngoret ataupun bubut. Nah, jangan lakukan dengan penyemprotan. Nah, itu akan rusak pada kacang yang seperti ini. Nah, itu niscaya akan mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi dan bisa berbobot. Nah, ternyata kalau kita lihat dari sisi buat kacang biji di sini juga, ini untuk kawan semua. Nah, ini dia tidak ropos. Nah, nyatanya di sini masih kencang. Nah, jadi dia tetap aja masih ada bijinya di sini juga. Nah, kira-kira seperti itu untuk para sahabat semua. Walaupun nanam tidak hanya kacang aja ataupun yang lain juga, saya silahkan saja, karena tempat kita di sini adalah tidak hanya singkong aja, banyak masih tanam-tanam yang lain untuk sebagai pendamping pada sayur-sayuran juga kita lakukan, asal semangat juga. Nah, terima kasih, itu saja yang saya sampaikan tutorial mengenai tumpang sari pada tanaman sayuran dan singkong. Terima kasih.